Story of Islam Bahasa Indonesia. Di tengah peradaban Mesir yang megah, hiduplah seorang raja bernama Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang penuh dengan kesombongan. Ia menganggap dirinya sebagai Tuhan, menindas umat manusia dan menjadikannya budak, khususnya Bani Israel. Bani Israel diperlakukan dengan sangat buruk, dihina, disiksa, tanpa ada harapan akan pembebasan. Fir'aun dengan keangkuhannya merasa tak terkalahkan. Namun, takdir Allah tak dapat dihindari. Suatu malam, Fir'aun terbangun dalam kecemasan. Mimpi yang mengerikan menghantuinya. Sebuah api besar yang datang dari arah Bani Israel menghancurkan kerajaan dan kekuasaannya. Api itu membakar segala yang ada, bahkan mengancam takdir hidupnya. Ketakutan memenuhi hatinya, dan ia segera memanggil penasihat-penasihatnya untuk menafsirkan mimpi itu. Para penasihat menjelaskan bahwa mimpi tersebut adalah peringatan bahwa seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan muncul dan mengancam kekuasaannya. Fir'aun yang merasa terancam memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh, berharap dengan begitu ia dapat menghindari takdir buruk yang digambarkan dalam mimpinya. Namun, di tengah kegelapan itu, Allah mengatur takdirnya dengan cara yang luar biasa. Seorang bayi laki-laki lahir di keluarga Bani Israel, bayi yang kelak akan menjadi penyelamat bagi umatnya. Nama bayi itu adalah Musa. Ibu Musa, dalam ketakutan yang mendalam, memutuskan untuk menyembunyikan kelahiran anaknya dan merawatnya dalam diam. Akan tetapi, dengan petunjuk dari Allah, ia akhirnya menyembunyikan bayi Musa dalam sebuah peti dan meletakkannya di aliran sungai Nil, berharap Allah menjaga anaknya dari ancaman Fir'aun. Petinya mengapung di sungai, dan dengan kehendak Allah, peti itu sampai di tepi istana Fir'aun. Di sana, Asiyah, istri Fir'aun yang penuh kasih, menemukan peti itu. Melihat bayi yang tampan dan penuh kedamaian, Asiyah merasa sangat tersentuh. Hatinya berkata untuk merawat bayi ini, dan walaupun Fir'aun awalnya menentang, Asiyah berhasil meyakinkannya untuk mengadopsi Musa, tanpa mengetahui bahwa anak ini adalah kunci untuk menghancurkan kekuasaannya. Asiyah sangat menyayangi Musa dan merawatnya dengan baik. Musa tumbuh besar di istana Fir'aun, namun ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari kehidupan istana yang mewah ini. Suatu hari, ketika ia dewasa, Allah mengutusnya untuk menjalani takdirnya. Pada suatu waktu, saat Musa sedang berada di Gunung Tursina, Allah memanggilnya dengan suara yang penuh kekuasaan. Allah mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan menyampaikan wahyunya kepada Fir'aun agar membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Dengan penuh keyakinan, Musa kembali ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun. Ia berdiri di hadapan penguasa yang angkuh itu dan dengan tegas menyampaikan pesan Allah. Wahai Fir'aun, bebaskanlah Bani Israel, atau azab yang mengerikan akan menimpamu. Namun, Fir'aun yang merasa dirinya Tuhan menanggapi dengan ejekan. Ia meremehkan Musa dan menantangnya untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Maka Allah menurunkan berbagai mukjizat yang menakjubkan untuk menunjukkan kekuasaannya. Fir'aun yang merasa terancam memutuskan untuk mengumpulkan penyihir-penyihir terbaik Mesir untuk menghadapi Musa dalam sebuah ujian kekuatan. Hari itu, seluruh Mesir berkumpul untuk menyaksikan pertarungan yang akan menentukan siapa yang lebih kuat, Fir'aun atau Musa. Para penyihir melemparkan tongkat mereka, dan dalam sekejap tongkat-tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan cepat dan mengerikan. Orang-orang Mesir yang menyaksikan pertunjukan itu terperangah, dan Fir'aun merasa yakin para penyihirnya akan menang. Namun, Musa yang tenang dan penuh keyakinan melemparkan tongkatnya ke tanah. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular yang jauh lebih besar, lebih cepat, dan lebih menakutkan dari semua ular yang diciptakan oleh para penyihir. Musa kemudian memerintahkan ular itu untuk memakan ular-ular para penyihir. Dan dalam sekejap, ular Musa melahap semua ular yang ada. Melihat mukjizat ini, para penyihir segera menyadari bahwa ini bukan sihir biasa, tetapi tanda kekuasaan Allah yang Maha Agung. Mereka pun bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun,
Fir'aun yang marah melihat para penyihirnya berbalik memihak Musa, segera memerintahkan untuk menghukum mereka. "Apakah kalian hendak mempercayai Musa sebelum aku memberi izin?" teriak Fir'aun. Namun, para penyihir dengan penuh keteguhan hati menjawab, "Kami tidak takut, kami percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi." Dan mereka pun disalib sebagai hukuman atas iman mereka. Pada suatu ketika, Allah memerintahkan Musa untuk menunjukkan kekuasaannya di hadapan umat manusia. Ketika Musa mengangkat tangannya, cahaya yang sangat terang keluar dari telapak tangannya, menyinari seluruh alam dengan keagungannya. Cahaya itu begitu kuat, bahkan dapat menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya, menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah. Namun, meskipun Allah telah menunjukkan berbagai tandanya, Fir'aun tetap merasa dirinya Tuhan dan tetap menolak kebenaran. Merasa semakin terancam oleh Musa, ia memutuskan untuk membunuh Nabi Musa. Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuh Musa. "Tangkap Musa dan bunuh dia, agar semua orang tahu bahwa aku adalah Tuhan yang berkuasa," teriak Fir'aun. Namun, Allah selalu melindungi Musa. Sebelum pasukan Fir'aun bisa menangkapnya, Allah memberi petunjuk kepada Musa untuk melarikan diri bersama Bani Israel. Musa pun membawa umatnya keluar dari Mesir menuju kebebasan, menjalani takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Bani Israel akhirnya sampai di Laut Merah, dan mereka terjebak di sana. Laut yang luas menghalangi jalan mereka, dan di belakang mereka, pasukan Fir'aun semakin dekat. Dalam kebingungannya, Musa memohon kepada Allah untuk menunjukkan jalan keluar. Allah pun memberi perintah, "Pukulkan tongkatmu ke laut." Dengan penuh keyakinan, Musa memukul laut dengan tongkatnya. Dalam sekejap, laut terbelah menjadi dua bagian, membentuk dinding air yang besar. Jalan yang kering terbuka di antara kedua dinding air tersebut, memberikan jalan bagi Bani Israel untuk menyeberang. Bani Israel dengan cepat menyeberangi laut yang terbelah, sementara pasukan Fir'aun mengikuti dari belakang. Namun, ketika pasukan Fir'aun berada di tengah jalan, Allah memerintahkan agar air kembali. Laut Merah menutup dengan cepat dan menenggelamkan pasukan Fir'aun dalam sekejap. Fir'aun dan tentaranya pun tenggelam, mengakhiri keangkuhan dan kekejaman mereka. Kisah Nabi Musa mengajarkan kita tentang keberanian, kesabaran, dan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian. Dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah, kita belajar bahwa tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu memiliki keyakinan kepada Allah, bahkan dalam menghadapi situasi yang tampak mustahil. Allah menunjukkan bahwa hanya Dia yang memiliki kekuasaan yang tak terbatas, dan jika Dia berkehendak, segala sesuatu dapat berubah dalam sekejap. Keteguhan hati dan keimanan kepada Allah adalah kunci untuk melewati setiap ujian hidup.